Syukur alhamdulillah, Bapak Anies Rashid Baswedan selamat dari PDIP. Mengapa? Karena kami sudah menyiapkan kendaraan politik untuk beliau berlaga nanti di kontestasi ke depan. Apa itu? Partai Perubahan. Halo sahabat-sahabatku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu, sehat lahir batin, sehat yang manfaat, barokah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rezekinya yang halal, thayyibban, berkah, manfaat kepada sahabat-sahabatku para pejuang perubahan dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, sebelum dilanjut, silahkan subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info terbaru dari gerakan perubahan dan terutama nanti untuk Partai Perubahan. Info-infonya silahkan dipantengi channel ini. Sebelumnya di subscribe dulu, kemudian share, like, komen, dan dibunyikan notifikasinya. Di tap lah itunya ya, loncengnya. Oke, itu sahabatku. Sebelum lupa. Oke, nah sahabat-sahabatku, kemarin kita sudah menyaksikan bersama bagaimana hiruk-pikuk pilkada di Jakarta. Luar biasa ya, berbeda dengan daerah-daerah yang lain nih Jakarta ini. Memang masuk akal karena Jakarta merupakan etalase dari politik Indonesia secara umum. Sehingga pilkadanya berasa pilpres begitu. Apalagi yang meramaikan adalah seorang tokoh perubahan, bahkan tokoh sentra perubahan, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan. Walaupun akhirnya beliau tidak jadi berlayar bersama PDIP. Alhamdulillah, sebagian mengatakan seperti itu. Ya, karena kenapa? Sebab sebenarnya Bapak Anies Rashid Baswedan sudah kami sediakan kendaraan politik untuk beliau. Kami bangun dari bawah. Kami bentuk kepengurusan mulai dari daerah dulu. Apa itu? Ya Partai Perubahan. Gak usah sedih Pak Anies ya. Lupakan saja Jakarta, lupakan juga pilkada-pilkada yang lain. Mari bersama kami, pimpin kami di Partai Perubahan. Itu pesan khusus dari saya buat Pak Anies Baswedan ya. Sahabat-sahabat perubahan, sahabat-sahabatku, sahabat HS Channel, para pejuang perubahan, para pendekar perubahan dimanapun Anda berada, insya Allah Partai Perubahan ini akan kami deklarasikan di awal September ini. Mohon doanya, didoakan agar semuanya berjalan lancar ya. Jangan sampai terlalu lama kita menunggu untuk dideklarasikan. Insya Allah doakan saja. Kita akan segera deklarasikan di awal September ini. Nah, untuk para pejuang perubahan yang belum mendaftar untuk jadi pendiri, kemudian anggota, nah silahkan diisi Google Form-nya di konten ini juga ada, nanti buka deskripsinya biasa seperti yang pernah saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Di tab selengkapnya, kalau belum kebuka semua di tab lainnya, itu kalau di handphone biasanya begitu. Nah silakan diisi, dicari Google Form-nya untuk pendiri, untuk calon anggota, itu Google Form-nya sudah kami sediakan. Nah, karakteristik yang paling menonjol di Partai Perubahan ini adalah pendirinya itu rakyat. Itu uniknya Partai Perubahan dan memang menjadi karakteristik dasar Partai Perubahan dibangun dari bawah. Kami siapkan kepengurusan dari bawah dulu, dari provinsi, kabupaten kota, sampai RW bahkan. Jadi kami siapkan kendaraan ini untuk Bapak Anies Rashid Baswedan nanti dalam kontestasi ke depan. Sengaja kami siapkan, mudah-mudahan semua berjalan lancar, didoakan saja. Dan bagi yang kepo tuh terhadap Partai Perubahan, sebenarnya itu sudah ada konten kami ya. Konten kami yang berisi penjelasan Partai Perubahan sangat lengkap dari Ketua Panitia Nasional Persiapan Pendirian Partai Perubahan, Bapak Dr. Robi Nur Hadi. Silahkan nanti bisa ditonton lagi. Itu kira-kira kontennya 4 atau 5 hari yang lalu. Dicari saja di channel di HS Channel ini. Kalau memang belum jelas apa sih Partai Perubahan itu, tujuannya seperti apa. Nah,
Coba tonton lagi konten itu di 4-5 hari ke belakang kalau tidak salah. Yang pasti untuk lebih jelasnya ditonton lagi lah ya. Sahabat-sahabatku, para pejuang perubahan, Bapak Anies Rashid Baswedan ini berpeluang besar pimpin Partai Perubahan. Mengapa demikian? Yang pertama, Bapak Anies itu merupakan inspirator kami di gerakan perubahan, yang kemudian diwujudkan oleh seorang istilahnya tuh inisiator, motor penggeraknya, yaitu Bapak Dr. Robby Nur Hadi, yang kemudian melahirkan 5 pilar di gerakan perubahan ini. Yang pertama adalah Partai Perubahan yang akan segera dideklarasikan di awal September ini. Yang kedua kemudian Ormas Perubahan atau Ormas Gerakan Perubahan. Kemudian yang ketiga adalah Yayasan Petranas ya, Peduli Transformasi Nasional. Terus yang keempat adalah Koperasi Serasi Perubahan, dan yang terakhir adalah PKPD atau Cakada. PKPD ini adalah Pusat Kepemimpinan Daerah Perubahan ya. Jadi di daerah-daerah termasuk di pilkada ini itu kita akan seleksi mana yang pro perubahan, mana yang tidak. Intinya begitu. Yang pro perubahan akan kita dukung. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang kedua, jelas Pak Anies adalah tokoh sentralnya. Pak Anies adalah tokoh sentral di gerakan perubahan. Walaupun di gerakan perubahan ini semua menjadi tokohnya. Setiap anggota gerakan perubahan adalah tokoh perubahan. Jadi kalau ada 40 juta pemilih Pak Anies kemarin katanya, walaupun saya kira lebih, maka 40 juta itu adalah akan kami jadikan 40 juta tokoh perubahan di masing-masing daerahnya. Kemudian yang ketiga, sejak awal memang Partai Perubahan ini diperuntukkan atau dipersiapkan sebagai kendaraan politik bagi Bapak Anies Rashid Baswedan. Jadi sejak awal kami sudah berniat ya, sepakat bahwa Partai Perubahan ini akan dijadikan kendaraan politik nantinya untuk Bapak Anies Rashid Baswedan dalam mengikuti kontestasi-kontestasi ke depan. Terutama kita proyeksikan untuk pencalonan presiden di 2029. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Sehingga ya kami pasti menghendaki beliau untuk memimpin partai ini. Nah, itulah beberapa alasan kenapa Bapak Anies Rashid Baswedan ini memiliki peluang yang sangat besar untuk pimpin partai ini. Dan kami sangat senang partai yang kami bangun dari bawah ini menjadi kendaraan politik bagi Pak Anies Rashid Baswedan nantinya. Oke sahabat-sahabat perubahan, sebelum saya akhiri, saya ajak semua untuk bergabung di Partai Perubahan dengan cara tadi diisi sebagai pendiri, sebagai calon anggota. Nah, silakan diisi pendirinya ya, karena kami memang ingin partai ini didirikan oleh ribuan, bahkan target kami di deklarasi itu sudah 10.000 orang pendiri. Ya, membuktikan bahwa tidak bisa ini partai dikuasai elit tertentu atau bahkan lebih jauhnya dikuasai oligarki, amit-amit ya. Partai Perubahan ini harus betul-betul milik rakyat dan tidak boleh mengambil keputusan di luar keinginan rakyat perubahan itu sendiri. Nah, itu barangkali. Oke, terima kasih saudara-saudaraku, sahabat-sahabat perubahan dimanapun berada sudah menyimak ini. Ini sekedar informasi yang ingin saya sampaikan bahwa kita akan segera deklarasi dan mengajak semua pejuang perubahan di seantero negeri dan luar negeri untuk segera bergabung dengan mengisi Google Form yang sudah disediakan. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sekali lagi, semoga sehat selalu dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala siapapun dia. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.